Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini gue mau menjelaskan tentang perkara niat. Ya, jadi niat di dalam sholat yaitu berbarengan dengan takbir. Namun bagi orang yang was-was, dia melakukan niat sebelum takbir juga tidak mengapa, artinya tidak masalah dan dihukumi sah. Ya, apabila dia sulit untuk membarengi ucapan takbir, kemudian hatinya pun ikut dengan niat juga. Apabila dia sulit membarengi niat dengan ucapan takbir ketika sholat, maka tidak mengapa dia melakukan niatnya itu sebelum sholatnya dilaksanakan atau sebelum pengucapan takbir. Dan niat adalah amalan hati, cukup di hati. Adapun diucapkan dengan lisan, maka itu hukumnya sunnah. Ya. Namun apabila orang yang mengucapkan usolli fardhu zuhri, kemudian ketika Allahu Akbar tidak terbesit niat di dalam hatinya, maka sholatnya tidak sah. Ketika dia tidak mengucapkan niat usolli fardhu zuhri, namun ketika dia mengucapkan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, namun hatinya terbesit, maka sholatnya sah. Karena niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Di sini dikatakan pada baris yang paling atas, ini menggunakan kitab Taqrirat Sadidah. Pada baris yang paling atas, la tajibu niyatu idhafatis salati lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang artinya tidak wajib niat ketika sholat, niat tersebut disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niyatu ta'yini ada di rakaati, dan tidak diwajibkan juga niat untuk menentukan bilangan daripada sholat yang mau dilaksanakan. Wala niyatu istiqbalil kiblati, dan tidak wajib juga menyertakan di dalam niat itu menghadap ke arah kiblatnya. Wala niyatul adai, dan tidak wajib juga bagi orang yang melakukan sholat untuk menyertakan niat melakukan sholat ada, awil qadai, atau sholat qada. Bal kullu dzalika sunnatun, bahkan seluruhnya yang tadi sudah saya sebutkan itu hukumnya sunnah. Artinya ketika niat itu tidak perlu panjang-panjang ya, cukup kita usolli fardhu zuhri, maka itu sudah dianggap sah. Tidak perlu menyebutkan bilangan rakaatnya, seperti usolli fardhu zuhri arba'a rakaatim, 4 rakaat, tidak perlu menyertakan itu. Atau mustaqbilal kiblati, kita sertakan itu juga sama, tidak wajib. Adaan atau qadaan, itu juga sama, tidak diwajibkan. Terus lillahi ta'ala, itu juga sama, tidak diwajibkan. Ya, dulu kita diajarin panjang banget itu ya. Jadi ketika kita itu tahu bahwasanya mazhab Syafi'i itu niat itu harus berbarengan dengan ucapan takbir, maka kita kesulitan membarenginya karena niatnya itu terlalu panjang. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adanillahi ta'ala. Sedangkan ucapan Allahu Akbar itu kan durasinya pendek. Maka di sini dijelaskan bahwasanya niat menyebutkan bilangan atau menghadap ke arah kiblatnya atau mengatakan adaan atau qadaan atau lillahi ta'alanya itu tidak diwajibkan. Yang wajib yaitu hanya mengatakan fardunya, kemudian menyertakan sholat apanya. Misalnya kita sholat zuhur, berarti usolli fardhu zuhri. Kalau sholat asar, usolli fardhu asyri. Nah, maka yang demikian itu sudah mencukupi, artinya sudah sah. Namun kasusnya berbeda ketika kita itu menjadi makmum, maka kita harus menambahkan kata makmuman di belakangnya, yaitu ketika kita menjadi makmum, usolli fardhu zuhri makmuman. Kalau kita tidak menyertakan makmuman atau jamaah atau mengikuti imam, maka sholat kita tidak sah. Begitu pula bagi imam ketika dia tidak menyertakan imaman. Misalnya usolli fardhu zuhri tanpa menyebutkan dia menjadi imam di dalam niatnya itu, maka tidak sah. Ya.
Jadi sebenarnya niat itu gampang ya, cukup usolli fardhu zuhri ketika kita salat sendirian, maka niat tersebut sudah sah. Sebenarnya simpel ya. Ya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.